Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama ya. Oke, kali ini Aurora akan melakukan readingan energi dengan judul Ada yang sedang mengingat kamu. Ya, ada yang sedang mengingat kamu, dan setiap kali dia mengingat kamu, dia selalu mengalami duka yang teramat sangat mendalam. Ya, seseorang yang ketika teringat kamu mengalami duka yang begitu mendalam, sedih, gelisah, menyesal. Secara umum, ya, energinya bisa terbolak-balik, bisa resonat 100% atau hanya berapa puluh persen. Ya, dan kalaupun ini bukan energi kamu, bisa jadi ini energi si dia atau mungkin orang terdekatmu, ya. Yang siapa tahu ketika di sini kamu tertarik untuk tetap mendengarkan, ternyata ini ada hikmah positif di baliknya untuk perjalanan hidup kamu. Kembali ke judul. Di sini aku melihat dia tampaknya sangat tegar ya. Kelihatan sangat tegar, sangat enjoy, sangat asik dengan kehidupannya. Bahkan aku melihat di sini dia bekerja keras yang seolah-olah nggak ada masalah, nggak ada problem, dan mungkin kayak mikirin kamu lagi. Udah move on, udah selesai, udah sembuh, pokoknya udah nggak inget gitu. Tapi kalau aku melihat di sini sebenarnya di balik posisi dia yang kuat, itu ada kerapuhan hati, di mana sebenarnya dia saat ini mengalami sakit yang luar biasa. Dia cemas, dia gelisah setiap kali dia mengingat tentang kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kamu. Ya, dia menyesal kenapa mengeluarkan kata-kata itu. Dia menyesal kenapa dia harus pergi meninggalkan kamu. Dia menyesal kenapa kemarin dia nggak segera mengucapkan kata maaf dan kembali ke kamu. Ya, dan sekarang dia melihat kamu yang sudah siap dan sudah mampu untuk lepas dari drama kehidupannya. Di sini dia menyesal dan seolah memilih jalan mundur untuk tidak lagi mengingat kamu. Ya, dia merasa langkahnya berat, seperti ada lautan luas yang mencegat di depannya. Seseorang ini berusaha untuk tidak lagi mengingat-ingat akan kesalahannya. Seseorang ini sudah bertekad untuk tidak lagi marah terhadap dirinya yang pernah mengecewakan kamu, yang selalu mengecewakan kamu, yang selalu nggak sanggup dan tidak mampu untuk menemuimu dan meminta maaf padamu. Tetap saja dengan rasa dosa dan bersalahnya membuat langkah dia ini berat setiap harinya. Dia terusik oleh bayang-bayang kamu, oleh energi kehadiranmu di dalam pikiran dia, di dalam keheningan malamnya, ketika dia mendapatkan sebuah masalah, kekecewaan. Dia ingat betapa dia menyanyiakanmu selama ini. Dia ingin berjalan kembali ke kamu, tapi dianya nggak mampu, karena di sini seolah-olah ada pembatas yang sedang kamu lakukan supaya dia ini nggak mendekat lagi ke kamu. Lihat juga di sini ada ranah asmara, ada ranah persahabatan, kepercayaan, ya. Jadi di sini ketika kamu mungkin dulu benar-benar bersemangat dan yakin, tiba-tiba saja dia di sini nyalain api yang buat kamu terbakar, yang buat kamu kecewa, ya. Yang buat kamu mungkin nggak lagi bisa percaya, bahkan pergi ninggalin dia. Karena udah nggak sejalan, kamu merasa dia hanya mempermainkan. Dia hanya orang yang dengan rasa cemburu, dengan rasa ego yang berkepanjangan. Ya. Nah, jadi di sini si dia ini seolah-olah paham kalau kamu sudah berubah.
Mungkin diam-diam di hati kamu masih sangat menyayangi mereka, sangat mencintai dia, masih belum bisa melupakan kenangan-kenangan manis yang pernah kalian lalui bersama, aku lihatnya. Mungkin ada kalanya di angan-anganmu atau keinginanmu untuk memberi kesempatan dia atau mereka yang kedua kali untuk dekat dengan kamu, bersama-sama menjalani kehidupan dengan kamu beriringan, dengan berharap mereka benar-benar berubah. Dan juga sudah mulai mau untuk melakukan perbuatan yang baik, sehingga tidak lagi memetik karma yang negatif, yang nggak lagi mengganggu kehidupanmu. Ya, jadi kalau misalnya jalan bersama-sama itu udah sama-sama di sisi lain, ketika kamu mengingat kembali betapa hidupmu sangat miris dan menderita ketika dia melakukan sesuatu hal yang toksik ini, kamunya jadi berpikir ulang. Bahkan terkadang aku melihat ada dendam yang teramat sangat besar di hati kamu, sakit hati ya, yang ingin membuat mereka itu supaya terbalaskan gitu tentang apa yang pernah mereka lakukan ke kamu, pengkhianatan mereka. Tapi di sisi lain kamu juga teringat kasih sayang yang pernah mereka berikan ke kamu. Jadi di sini apa yang dia rasakan, kegelisahan yang dia rasakan tentang kamu ini juga ada kalanya nyetrum ke kamu. Yang pada akhirnya di sini terkadang itu membuat nafas kalian sesek, ya, dan dia juga sesek, sama-sama bebannya berat. Mungkin ketika malam hari datang, kalian ngantuk tidur, tapi pagi harinya kok inget lagi. Di sini kalian tiba-tiba merasakan gejolak asmara lagi, merasakan gejolak kebahagiaan lagi untuk memaafkan, memberi kesempatan. Energi yang dia inginkan tentang kamu ini bertabrakan dengan dirimu yang sekarang, karena saat ini masih nggak bisa dipungkiri kamunya masih emosi, gelisah dan marah kalau sampai ingat dia lagi, ya. Dan situasi ini seolah-olah dia ngerti, dia sangat mengerti, makanya setiap kali dia ingin mencoba untuk kembali datang ke kamu, berbaikan dengan kamu, mencoba memberikan janji-janji lagi kepada kamu, karena dia tahu dia pasti tertolak oleh kamu. Ya, seperti itu. Dia cemas. Dia bingung. Dan dia seperti berharap, berdoa setiap hari gitu ya. Semoga suatu saat engkau memaafkan. Semoga suatu saat jika kalian bertemu lagi, maka kalian bisa menjalin hubungan yang harmonis kembali, romantis lagi. Intinya di sini ada rasa kekaguman dia kepadamu yang nggak pernah bisa selesai dan padam. Dulu pernah dia memang sempat kayak meremehkanmu, tapi setelah berjalannya waktu, seiring pendewasaan dan karma yang pernah dia rasakan, dia jadi sadar ternyata apa yang dia lakukan kepadamu itu sangat toksik dan menyakitkan. Dan saat ini mereka juga, dia ini berharap-harap cemas apakah kamu benar-benar sudah memaafkan atau enggak. Aku lihat di sini ada sih dia yang ingin berubah dan benar-benar sudah berubah, mencintai kamu, menyayangi kamu dengan setulus hati. Tapi juga nggak bisa dipungkiri kayaknya kamu sulit untuk seperti yang dulu, ya. Orang ini yang aku lihat sebenarnya saat ini benar-benar ingin serius sama kamu. Dia nggak mau lagi main-main sama kamu. Dia nggak mau lagi ngelakuin kesalahan yang sama ketika bersama dengan kamu. Namun di sisi lain aku melihat ada seseorang atau ganjalan yang dia rasakan. Ketika dia ingin benar-benar melangkah ke kamu, seperti ada tembok besar yang belum bisa dia kalahkan. Jadi di sini dia masih ragu dan menunggu. Apakah kamu mau menerima dia dengan keadaan dia yang sekarang apa adanya atau enggak? Di sini sepertinya kamu siap. Ada ya yang dari kamu sebenarnya siap untuk sakit hati lagi ketika dia balik ke kamu. Karena kamu juga masih mencintai dia, masih menyayangi dia. Tapi di sisi lain kamu juga ngasih pagar pembatas. Istilahnya kalau memang balik lagi, datang lagi, ya dia harus berubah. Kalau enggak,
dan dikecewain sekali lagi, mungkin kamunya benar-benar akan pergi gone, nggak mau lagi sama dia. Ada situasi menyenangkan dari dia ya, kebahagiaan ketika dia mendapatkan jawaban kamu, nanti akan berkata, iya, aku maafin kamu, dan kembalilah akan terima kamu apa adanya, tapi please berubah. Terus kita jalani kehidupan yang baru bersama-sama lagi. Lupakan dia. Lupakan mereka, lupakan yang ingin menyakiti hubungan kita. Seperti itu. So, jadi untuk kamu di sini yang sudah memaafkan dan berusaha balik setelah menerima dia kembali, ya kalau bisa, kamu harus benar-benar menerima dia tanpa ada sakit hati lagi ya. Jangan ingat-ingat masa lalu, karena kalau enggak, kamu hanya akan menjalani hubungan yang penuh dengan luka. Ya, karena ketika kamu belum bisa menyembuhkan situasimu, sakit hatimu yang sekarang, kemudian kamu menerima seseorang ini lagi, walaupun dia berubah jadi care dan benar-benar baik ke kamu, yang kamunya sendiri akan tetap merasa sakit karena kamu akan selalu ingat dengan trauma. Ya, itu pesannya. Ya. Dan untuk kamu di sini mungkin yang merasa, kenapa dia nggak muncul lagi sih mbak? Tapi dia nggak minta maaf tuh, nggak seperti itu. Kenapa ya? Aku melihat di sini dia diam-diam pergi sih dari hidupmu karena mungkin kamu yang nggak mau maafin. Setelah pertengkaran kok dia nggak ngubungin. Di sini aku melihat dianya takut untuk ngubungin kamu ya. Karena dia takut kalau sampai kamu nggak maafin terus mengungkapkan kata-kata putus, mengungkapkan kata-kata cerai. Jadi dia milih untuk diam dengan berharap semoga situasi emosional ini reda. Nah di situ mungkin dia akan menghubungi kamu, atau barangkali di sini kalau aku lihat dia mengharap kamu yang terlebih dulu berkata say hello. Hello, aku maafin kamu. Lupain semua yang pernah terjadi di antara kita deh, pertengkarannya. Ayo kita balik lagi, yuk bersama-sama lagi. Ya, ataupun kalau nggak pacaran lagi, yang penting di sini kita nggak usah putus hubungan. Jadi dia masih tetap berharap ke kamu, entah itu dalihnya walaupun nggak pacaran nggak apa-apa, atau kalaupun nggak nikah lagi nggak apa-apa, atau kalau istilahnya nggak perlu deket lagi nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang pasti di sini dia ingin banget terhubung lagi sama kamu. Jadi seseorang ini karakternya benar-benar sulit ditebak, buat kamu capek tapi juga sekaligus rindu. So, ini readingan Aurora hari ini. Ketika kamu melihatnya, ya resonate tidak resonate, Aurora mohon maaf. Semoga jika di sini memang ini energi kamu, ini diambil pelajaran dan hikmahnya, dan semoga kamu tahu bagaimana dan gimana supaya kamu bisa berencana ke depannya agar nggak terjadi penyesalan ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bye-bye.